Halo Sobat Warlock, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Semoga tetap baik ya. Jadi jumpa lagi bersama kami di acara Warlock Wirausaha Lokal. Bersama saya Gita Fahma Dan saya Reza Indriani yang bakal nemenin kalian dalam aktivitas 1 jam ke depan. Ya bener banget tuh Kak. Kalian pernah dengar gak sih peribahasa yang bunyinya di mana ada kesulitan di situ ada jalan? Sama nih dengan bintang tamu kita kali ini yang akan mengangkat subjudul Pengrajin Otodidak. Tahu gak sih teman-teman, ada banyak hal loh di sekitar kita yang bisa menjadi cara untuk mengatasi kesulitan. Emang gimana sih Kak contohnya? Boleh kasih tahu ke Jadi gini teman-teman? nih, kita menghadapi sebuah tantangan, kita seringkali menemukan cara yang kreatif yang secara tidak sengaja akan mengubah masa depan kita. Jadi nih teman-teman di rumah kalau misal punya hobi bisa tuh dikembangin, barangkali bisa menghasilkan cuan ya Kak ya. Bener sekali Kak Gita. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan bintang tamu spesial kita. Tapi sebelum itu kita saksikan video profile company dan yang satu ini. Tadi kira-kira ada yang bisa nebak gak sih bintang tamu spesial kita siapa sih? Waduh, gak tahu nih Kak, siapa tuh? Spill dong Kak. Siapa ya? Siapa ya? Mari kita sambut bintang tamu kita, Bapak Jazuli. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga. Gimana nih Pak kabarnya? Bisa perkenalan diri terlebih dahulu ya? Ya, alhamdulillah. Nama saya Pak Jayuli dari Dusun Kalongan, RT 8, RW 8, Ungaran Timur. Oke Pak, boleh ceritakan sedikit gimana sih awal mula Jayuli Art ini dibangun? Lalu motivasi atau dorongan apa yang membuat Bapak tergerak untuk membangun usaha ini? Awal mulanya usaha ini saya kerjakan. Ini kisahnya ada berbagi cerita sedikit ya. Dulu pas berdirinya Pok Darus Lokajaya di Desa Kalongan, saya dan teman-teman kan kerja bakti malam-malam. Nah, itu teman saya bawa bekal kopi, tapi ya ada gelas. Nah, iseng-iseng saya buat
motong bambu, saya cuci di saluran sawah itu. Saya cuci, saya bikin minum, kok ternyata asik. Nah, terus saya minta pendapat dari teman-teman, kira-kira ada nilai jualnya enggak nih? Ternyata alhamdulillah saya tekuni dan berkembang sampai sekarang. Alhamdulillah laris. Wah, keren banget ya Pak Jazuli. Saya juga pernah dengar tuh kalau Pak Jazuli ini atau Jazuli Bambu Art tuh pernah masuk ke dalam TV gitu, salah satu program TV dan juga masuk ke dalam majalah. Gimana nih respon Pak Jazuli? Dan juga bisa ceritakan sedikit gak sih pengalaman Pak Jazuli waktu masuk ke program TV itu? Ya, alhamdulillah. Saya kira kalau saya bisa masuk ke program TV itu mungkin bonus dari Tuhan mungkin. Alhamdulillah. Ya, bonus dari Tuhan. Karena saya agak menduga dari mulut ke mulut sampai ke media dan langgeng sampai sekarang. Wah, keren Dan itu banget. diliput TV dari mana aja Pak? Kalau di Pasar Sawahan itu di SCTV pernah, Metro pernah, SCTV ya itu tadi. Kalau di rumah TVRI, Tribun Jateng pernah. Wah, keren sekali. Pasti menyenangkan sekali ya Pak bisa diliput Ya, oleh kebanggaan sendiri lah. Iya. Lalu gimana respon dari keluarga dan warga sekitar? Warga sekitar, ya namanya warga, ada yang pro dan kontra. Ada pro dan kontra. Ada yang suka dan ada yang nggak suka. Itu udah naluri manusia lah. Ya, benar sekali. Saya juga lihat tuh di setiap karya Bapak ini mau apa ya, gelas-gelas seperti ini mungkin atau teko itu juga terdapat ukiran tuh Pak. Kira-kira Pak Jazuli ini memang hobi mengukir atau gimana? Kalau ukir saya kurang menekuni, tapi mungkin terbawa jiwa seni mungkin dari pikiran bisa tertorehkan di situ. Naluri ya Pak? Ya, naluri. Oke. Selain menjadi seorang pengusaha nih Pak, kira-kira ada pekerjaan sampingan atau memang ini satu-satunya pekerjaannya? Pekerjaan sampingan, kalau saya kan orang desa, saya di kuli proyek. Proyek gitu. Berarti ini pengrajin bambu ini cuma kerjaan sampingan aja Pak? Ya, atau gimana? ya. Kalau misal apa ya? Kalau misal pesanan itu agak banyak, ya kerjanya saya liburkan, saya menekuni itu. Nah, kalau misal pesanannya cuma sedikit, saya tinggal keluar, saya main. Berarti dapat disimpulkan kalau Jazuli Bambu Art ini awalnya juga cuma iseng-iseng aja gitu ya Pak ya? Ya, Iseng-iseng berhadiah. Itu kan berhadiah. ada nilai jualnya, terus saya tekuni, cari dukungan sana sini, ya alhamdulillah. Desa Kalongan atau perangkat desa Kalongan, terutama perangkat desa Kalongan, mendukung penuh usaha saya dimasukkan ke UMKM Muara Timur. Wah, keren sekali. Berarti pihak desa juga support, keluarga juga support, teman juga support. Keren sekali. Yap, lebih tepatnya hobi yang menghasilkan cuan ya Tuk ya Iya, Kak. iya, bener banget. Kira-kira. Iya. Nah, luar biasa sekali ya, Pak Jazuli ini bisa membagi waktu antara keluarga, pekerjaan, dan juga hobinya. Tapi nih Sobat Warlock, sebelum kita masuk ke pembicaraan yang lebih dalam, kita jeda dulu sebentar ya. Jadi, sampai jumpa di segmen berikutnya.
wedok iki kok iso. Oh alah. Omongane mau dibikin berarti ya. Oke anak-anak, sebelum pulang hari ini saya akan kasih tugas kelompok. Kelompok akan saya bagikan. Sudah dapat kelompok semua ya anak? Sudah. Silakan boleh pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sak karo anu jono wis ngecek kuwi mau ning tempat kuli. Halo Sobat Barlox, jumpa lagi nih. Aku tebak kalian pasti penasaran kan bakal apa sih pertanyaan yang bakal kita tanyakan ke Pak Jazuli. Jadi langsung aja kita lanjut obrolannya ya. Bapak, dari segi bentuk mainan nih, misal nih gelas nih, gelas dari ukuran, ukiran, itu kan beda-beda ya Pak dari barang lah. Cara menentukan harga per barangnya gimana Pak? Kalau menentukan harga, kalau sejenis gelas itu berdasarkan besar kecil dan kerumitannya. Oh, ada yang rumit berarti gelasnya? Ada. Oke. Ada yang kecil tapi rumit agak mahal. Oh, itu pesanan atau Pesanan, emang? pesanan. Oh, ya. Requestan berarti ya. Ya. Kira-kira nih Pak, kalau boleh tahu Ya. rata-rata omset nih. Omset naik turun ya. Kalau iya. sebelum corona dulu, alhamdulillah satu minggu itu mungkin bisa 1.700 atau 1.700 bisa. Tapi pas pandemi itu walaupun sedikit tapi masih bisa bertahan sampai sekarang. Wah, hebat ya Pak. Kalau boleh tahu nih, Jazuli Bambu Art berarti berdiri sebelum corona gitu Pak? Sebelum corona, Sebelum itu corona. 2019. Udah lama banget ya Pak. 2019. Ya, Ya, waktu Covid ya. sebelum Covid. Ya. Kalau boleh tahu Pak, target pemasaran untuk Jazuli Bambu Art itu bagaimana Pak? Lalu cara pemasarannya juga itu bagaimana? Apakah disalurkan melalui apa namanya produk? Dari media sosial mungkin. Sementara media ini sosial. dari mulut ke mulut, dari teman. Kalau di sosmed atau di Facebook, Instagram, WA dan TikTok, ya itulah. Berarti ikut online juga. Ya, Pesanannya berarti sampai luar kota gitu ya Pak? sampai. Alhamdulillah. gitu. Tapi kalau penawaran ke luar negeri udah banyak, Luar negeri? ya. Kira-kira mana tuh? Tapi sementara ini masih saya tolak karena saya mengingat kemampuan saya belum mampu ke situ, jadi saya pending gitu. Negara mana biasanya? Kemarin ada yang minta sampel keranjang bambu itu dari Belanda pernah. Sampel masuk tapi saya tolak adanya pernah. Terus gelas bambu seperti ini ke Perancis kalau nggak salah. Tapi saya tolak Jauh-jauh lagi. ya. Sampai luar Ya negeri mengingat sana. kemampuan saya belum sampai segitu. Wah, keren sekali. Ini kan di depan kita udah ada nih Pak alat salah satu kerajinan dari Bapak ya. Ya, seruling. Ya, suling. Ya, suling. Boleh coba dimainkan Pak, kita mau belajar bareng-bareng nih. Siapa tahu teman-teman di sana juga mau Bisa. tahu. Kalau cuma sedikit Iya. mungkin bisa, tapi kalau untuk lagu penuh belum bisa. Enggak apa-apa ya, dikit aja. Ya seperti itu. Keren sekali ya Pak ya. Boleh saya ambil Boleh, mainan silakan. ya? Bentar, Pak.
Yang satu gasing. Sebenarnya itu cobek tapi buat alas sementara bisa. Boleh. Aslinya coba. Cobek aslinya. Boleh coba dipraktekin main Boleh. Pak? Kalau yang ini kan kulit bambu, kulit burung. Cocok untuk yang punya burung atau mau masteran bisa. Wah, Yang sementara. Bunyinya asalnya dari mana sih Pak? Kok bisa kayak gitu? Dari ini kan ada semacam peluit lah. Ada apanya namanya? Kertas di dalamnya. Sedemikian rupa kita merangkai dan menghasilkan bunyi. Dan kita belajar bareng-bareng yuk Pak, yang dancing. oh boleh. bapaknya. Kira-kira yang gangsing ini boleh Gasing, dipraktekin bisa. juga Pak? Bisa. Sini biar saya. Bentar, ini kurang pas. Kalau gangsing kita mau tanya ke arah jarum jam. Kalau kebalik tidak bunyi. Oh, berarti ini gangsingnya itu bisa bunyi ya Pak ya? Bisa. Mudah-mudahan nggak jatuh. Iya. Keberuntungan ini Pak. Keruntuhan. Tepuk tangan dulu. Kira-kira jam segini tuh banyak diminati anak kecil nggak sih Pak? Kalau anak kecil yang paling laris ini sama otok-otok tuh, ya paling lurus, paling laris ada. Penggemar berat anak kecil Berarti selalu laris ya? selalu laris, alhamdulillah. Kemarin di expo yang laris ya ini. Oh, Bapaknya juga ikut expo juga ya Pak Sudah ya? beberapa kali, sudah ada 4 sampai 5 kali ada. Biasanya kalau expo gitu di mana Pak? Expo desa ada 3 kali, expo kabupaten 1 kali di Tuntang, dan besok mau ke Tuntang kembali kalau enggak ada halangan. Semoga nggak ada halangan ya Pak. Sukses terus Pak. Saya selalu. Baik. Kira-kira nih Pak, Ya. dari proses membuat barang-barang ini ada nggak sih produksi barang yang paling sulit? Paling Sebentar Pak, Ya. jangan jauh dulu ya. Kita kita saksikan dulu penampilan spesial dari tari gugur berikut ini.
seleraku. Luar biasa ya Sobat Balok, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan tari berikut tadi. Melanjutkan pertanyaan yang tadi nih belum kesempat kejawab oleh Bapak ya. Saya ulangi ya Pak pertanyaannya. Kira-kira ada nggak sih hal sulit yang dirasa saat waktu tahap produksi Pak dalam pembuatan? Misal Selama ini kesulitan kita memproduksi ada di kerumitan atau jenis kerajinan itu sendiri. Karena ini kerajinan macam-macam makanya sulit ya Pak ya. Ya. Selain itu Bapak juga pernah merasa jenuh nggak sih Pak waktu lagi memproduksi karya-karya Bapak kayak ini atau teko ini? Kalau jenuh saya kira nggak ada, karena semua itu saya lakukan dengan hati dan ke apa namanya ya, kelonggaran ya, kelonggaran iya, waktu kelonggaran saya. waktu, Ya. iya. Berarti kayak lain ruangannya hobi ya, Pak ya. katanya. Oke. Kira-kira pernah merasa putus asa nggak Pak sama Kalau usaha ini? putus asa nggak pernah, cuman mungkin bisa jadi saya buat penyemangat gitu saya. Oh iya, baik-baik. Sebagai seorang perajin nih Pak, ada nggak sih tips buat teman-teman ya untuk merawat barang-barang yang terbuat dari kayu gitu-gitu? Kalau untuk perawatan, kalau jenis bambu, kerajinan seperti gelas seperti ini, Ya. pertama kalau nyuci jangan direndam, karena tekstur bambu adalah pori-pori besar, jadi kalau direndam finishingnya kalah. Itu. Yang kedua, sebelum pembuatan kita adakan atau perendaman pakai obat, jadi terhindar dari teter dan atau hama. Oh, jadi gitu ya. Ya. Kalau selama Pak Jazuli di karir jadi pengrajin nih, Ya. kira-kira ada nggak sih Pak suka dukanya jadi pengrajin bambu? Suka dukanya banyak banget. Suka banget. Dihina sekeliling pernah, Waduh. dikomplain pengusahaan pernah, tapi semua itu bisa teratasi dan ada solusinya. Karena itu semua sudah resiko gitu ya Pak. Ya. Mas Gapong Ya. saya. Nih Pak, menjadi seorang kira-kira udah produksi apa aja sih? Barang-barang apa aja yang udah dibikin sama bapaknya? Karyaannya? Kalau produk saya sebenarnya banyak banget. Iya. Di antaranya itu mebel bambu atau kursi malas, itu kursi set, seket sel, semacam itu, dan macam-macam permainan anak-anak tempo dulu. Oh gitu. Kak, kita ada pertanyaan lagi? Ada sih Kak ini. Gimana? Kira-kira Pak Jazuli ini punya pesan dan kesan buat anak-anak muda yang sekiranya tuh masih ragu buat mulai usahanya. Benar. Enggak sih Pak? Jangan berhenti berkreasi, jangan berhenti berkreasi selama itu positif di mata orang lain dan kita sendiri. Waduh, tepuk tangan dulu untuk Nah teman-teman, udah lama nih kita ngobrolin tentang Jazuli Bambu Art nih. Kira-kira nih Pak, kalau misalkan kita mau cari updatean terbaru dari karya-karya Iya, Bapak Pak. ini, kita bisa cari di mana sih Pak? Mungkin ada sosial Media, medianya, ya. kayak Instagram atau Atau TikTok gitu nomornya. mungkin. Ya, selama ini kita juga bergabung di TikTok. Nah, TikTok saya itu Jazuli Yuli. Boleh dicek ya teman-teman ya. Ya teman-teman TikTok. Siapa tahu mau kepoin barang-barangnya Bapak. Kalau di Instagram atau IG itu Jayuli 598. Jayuli 598. Nanti teman-teman bisa cek di bawah sini. Nanti akan muncul ya teman-teman. Bisa langsung dikepoin aja Instagram dan TikTok bapaknya ini. Ya, siapa tahu kalian tertarik ya mau beli barang-barangnya dari Bapak ya. Buat teman-teman di rumah, kalau punya hobi atau impian, jangan ragu buat ngejar impian kalian dan jangan ragu buat ngebayangin impian kalian ya. Ya, karena setiap kesalahan dan pengalaman itu bisa jadi guru kita di masa depan nanti ya. Benar sekali nih buat teman-teman yang punya hobi atau punya impian, jangan ragu buat ngembangin hobi kalian dan ngejar impian kalian. Ya, nggak kerasa nih ya kita sudah di ujung acara. Terima kasih Bapak Jazuli atas wawasannya.
Baik teman-teman, sampai jumpa di Warlock episode berikutnya. Sampai jumpa.